ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Syarhu al-Ahadis al-Qudsiyah, syarah hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, seorang ulama besar, seorang pendai yang kondang di Mesir rahimahullahu ta'ala. Dia memiliki banyak karangan dan di antara karangannya adalah Syarah Al-Ahadis Al-Qudsiyah. Ya, ada 3 jilid kitab ini. Dan kita pada pertemuan ini sudah masuk ke hadis yang ketiga, di mana hadis pertama kita membahas tentang bagaimana bentuk kasih dan sayangnya Allah kepada makhluknya yang tak terbatas. Pada pertemuan yang kedua kita membaca hadis qudsi berkaitan dengan sangkaan manusia kepada Allah berpengaruh kepada apa yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga ini temanya berkaitan dengan ketulusan kita di dalam memurnikan Allah. Memurnikan Allah dalam semua tujuan dan perbuatan kita, baik itu urusan ibadah maupun urusan yang di luar ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dapat kita temukan dalam Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini hadis qudsi, bukan hadis biasa tapi hadis qudsi. Allah mengatakan, ana aghna syuraka anis syirki. Kalau bahasa kitanya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku paling tidak butuh kepada, bahasa kitanya, partner ya, atau kawan atau syarikat atau sekutu atau apalah bahasanya. Intinya kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan kepada penolong yang lain, ataupun kalau bahasanya di sini sekutu ya. Kalau bahasa Indonesianya sekutu artinya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis qudsi ini sejalan dengan satu ayat yang menerangkan tentang kewahdaniyahannya Allah. Wahdaniyahnya Allah maksudnya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu esa pada zatnya dan Allah itu esa dalam sifatnya, dan Allah juga esa di dalam af'alnya, di mana Allah Subhanahu wa taala esa dalam af'alnya maksudnya adalah Allah dalam segala keputusannya tidak ada diintervensi oleh makhluk apapun itu. Maka karena keesaan Allah pada zatnya, maka Allah sendirian dalam kekuasaannya. Maka mustahil ada Tuhan lain selain Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita cuma Allah wahid, satu-satunya. Wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Satunya Allah maksudnya adalah satunya Allah dalam zatnya dan dalam sifatnya dan dalam perbuatannya. Arti maksud satunya Allah dalam zatnya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang memiliki kuasa yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada wahdaniyahnya Allah di dalam af'alnya. Maka dalam kajian sifat 20 kita ada kajian tentang wahdaniyahnya Allah. Artinya Allah sendirian dalam segala perbuatannya. Oleh karena itu, maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, Allah paling tak butuh dengan apapun itu yang perlu membantu Allah. Maka jika seandainya semua manusia menjadi orang saleh, maka sedikit pun tidak bertambah kekuasaan Allah. Semua kita menjadi orang saleh, semua manusia menjadi muslim, semua manusia patuh kepada Allah, secuil pun tidak bertambah kekuasaan Allah. Berbeda dengan kerajaan manusia, jika tidak ada yang patuh maka runtuhlah kerajaannya. Tapi kerajaan Allah tidak berpengaruh kepada kepatuhan manusia. Atau dalam bahasa lain, jika seandainya seluruh manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pun tidak mengurangi kekuasaan Allah secuil apapun itu.
Karena yang butuh pada kepatuhan kepada Allah bukan Allahnya. Berbeda dengan raja di manusia. Raja dunia ini dia butuh kepada kepatuhan masyarakatnya atau rakyatnya. Tapi kekuasaan Allah tidak butuh kepada apapun. Lalu bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu ada bukan karena Allah tak kuasa untuk melakukan apapun itu tanpa ada malaikat. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi agar akidah kita murni dalam hal ini. Maka hadis ini, kata Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi menjelaskan, ini hadis penjelasan yang paling intinya adalah Allah tidak mau kita dalam berbuat apapun ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun itu, apakah pekerjaan, maka kalaupun pekerjaan, kata Rasulullah, ada orang bekerja demi Allah, ada juga orang bekerja demi syaitan. Siapa yang bekerja demi Allah ya Rasulullah? Orang yang bekerja demi Allah itu adalah orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, yang mana dia tahu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 8 jam dia satu hari kerja, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari dia pulang dalam keadaan letih, terbaring di kasurnya, maka pada saat itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Karena ketulusan dia dalam bekerja itu karena Allah. Ada juga orang bekerja demi syaitan, kata Rasulullah, yaitu orang yang ingin membangga-banggakan hasil kerjanya. Dia ingin banggakan pangkatnya, dia ingin banggakan gajinya, dia ingin banggakan banyak anak buah di bawah satuan dia. Maka orang seperti ini gaya mulutnya hanya berbicara tentang kerjaan, bicara tentang gaji, bicara tentang pangkat. Orang seperti ini dianggap oleh agama kita orang bekerja demi syaitan. Orang bekerja demi syaitan itu jangankan dapat pahala dari Allah, dapat murka dari Allah. Ya. Bukan maksudnya manusia dibatasi untuk berprestasi, tapi tetap tujuan prestasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi dalam menafsirkan ataupun menjelaskan hadis qudsi yang satu ini. Mana ketulusan? Maka ketulusan akan berpengaruh apakah itu bernilai ibadah ataupun dia tidak bernilai ibadah. Maka baik ibadah yang mahdha ataupun ibadah yang ghairu mahdha butuh kepada ketulusan. Oleh karena itu dalam semua kegiatan aktivitas agama, nomor satunya pasti yang dilihat adalah niat dulu. Seorang perempuan cantik di zaman Rasulullah hijrah ke Madinah. Perempuan cantik ini janda ditaksir oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini sangat berharap bisa menikahi janda ini. Cuman karena janda ini pergi hijrah ke Madinah, maka laki-laki ini dia tak ada niat untuk hijrah. Tapi agar tetap bisa menikah dengan janda ini, dia pun hijrah ke Madinah. Mendengar berita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri langsung berkhutbah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, kata Rasulullah. Faman kan hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah, dia dapat pahala. Auli dunya yusibuha. Kalau dia karena mengejar dunia, dapat dunia, enggak dapat pahala. Au imra'atan yunkihuha, kata Rasulullah. Kalau dia hijrah karena demi perempuan, ditembak langsung oleh Rasulullah. Dia dapati perempuan itu tapi dia tak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan asyraka fihi ma'aya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa aja yang berbuat sesuatu yang bukan tulus karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan dia. Maksud aku tinggalkan dia, Allah tak akan berikan apa-apa hadiah ataupun ganjaran dari perbuatannya. Baik itu aktivitas biasa, bahkan ibadah sekalipun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkahu. Lalu kata Allah, bukan hanya orang itu tak dapat apa-apa dari Allah, Allah biarkan dia bersama karena siapa dia berbuat itu. Maka dalam sebuah hadis qudsi lain disebutkan apa? Nanti kelak Allah mengatakan begini. Ada orang melihat kok ibadahnya tidak ada pahalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh orang itu minta pahala kepada siapa, karena siapa dia dulu berbuat. Dia berbuat karena bapak si A, kata Allah, mintalah pahala sama dia. Bukan berarti orang itu bisa memberi pahala. Manusia tidak bisa memberi pahala kepada manusia. Tapi maksud Allah di situ adalah, kamu dulu kan berbuat bukan karena aku, kamu berbuat karena si Polan. Sekarang minta pahala sama dia. Artinya kamu tak akan dapat apa-apa dari perbuatanmu itu. Nol nilainya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memberikan pahala kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hadis qudsi ini supaya kita tulus dalam berbuat. Lalu muncul pertanyaan, apakah tidak boleh ada niat lain?
Ketika kita berbuat sesuatu termasuk dalam beribadah, adanya niat lain tidak boleh selevel dengan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ulama menjelaskan. Kenapa boleh ada niat lain? Misalkan kita bersedekah karena bayar Allah mudahkan urusan kita. Kita melakukan ini karena fadilahnya ini. Karena memang hadis-hadis tentang fadilah amal itu banyak. Semua ibadah ada fadilah amalnya. Puasa ada fadilah amalnya. Apa fadilah amal puasa? Orang itu sehat Allah buat. Apa fadilah amalnya nanti orang bersedekah? Hidupannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tujuan itu ada, itu tidak menafikan, itu tidak membatali ibadah. Tetapi kalau itu nomor satu, ibadah batal. Dia ingin sedekah ke masjid, tujuan utama dia karena Allah, ya udah nggak apa-apa, maka nilainya ibadah. Tapi kalau tujuan utamanya adalah mendapatkan suara dari pengurus masjid, maka dia dapatkan nol. Bukan hanya dapat nol, tapi dapat dosa daripada perbuatan itu. Maka kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafihi bi ummati asyirkul asghar. Yang paling kukhawatirkan umatku ini terjerumus dalam syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, syirik kecil itu adalah orang berbuat bukan karena Allah, tapi dia berbuat karena manusia. Maka tuluskanlah perbuatan kita, apapun itu mentoknya mesti Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja 8 jam satu hari, tetap mentoknya niatnya adalah Allah. Kenapa kata kerja? Cari duit. Untuk apa duit? Ingin menafkahi anak dan istri. Kenapa anak dan istri dinafkahi? Karena Allah mewajibkan kita untuk menafkahi mereka. Tetap ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minum? Supaya kita sehat. Untuk apa sehat? Supaya kita bisa beribadah. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Tetap niat mentoknya kepada Allah, maka dia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka tidak akan ada keberkahan dalam harta yang kita cari, tidak ada keberkahan dari apa yang kita pakai dan kita minum, dan nanti kelak di akhirat tidak akan berguna dan bermanfaat untuk kita. Allah taala ala wa alam. Inilah hadis kursi yang ketiga yang kita baca dari hadis-hadis kursi yang disusun oleh Syekh Muhammad Mitwali Sya'rawi tentang bagaimana kita menjaga ketulusan di dalam berbuat dan melakukan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.